Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru. Bapak dengan Bapak siapa? Ajat. Oke, Bapak Ajat. Saya mau mewawancarai tempat wisata yang ada daerah sekitaran sini, Pak. Jadi, tempat wisata apa yang paling Bapak sukai? Yang ada di daerah Sentul sini. Kalau daerah Sentul mungkin kebanyakan Curug ya. Curug ya. Banyak wisata Curug yang saya tahu ada Curug Hejo. Iya, betul. Ya Curug apa sih namanya? Yang di Bojongkoneng juga banyak. Oh, yang ini Curug Cibingbin, Curug Bidadari, ya. Itu identik dengan alamnya ya, Pak. Betul. Iya. Bagus banget Benar, Pak. wisata alamnya. Iya. Kalau untuk yang permainan mungkin kayak Jungleland ada. Oh, Jungleland. Ada yang baru itu Snowfield. Snowfield, yang salju itu ya, Pak? Iya, Oh di iya. Cijayanti. Oh benar. Yang kedua, jadi Bapak pernah berkunjung kemana aja selain berkunjung ke Sentul sini, Pak? Ini daerah Sentul aja apa daerah Bogor nih? Di luaran, Pak. Selain daerah Sentul, Bapak pernah berkunjung kemana Kalau aja? yang paling jauh pernah ke Thailand. Waduh, kejauh banget nih. Kamu nanya nih. Ya ngapain aja nih, Pak? Jadi Bapak sombong gitu. Ngapain aja nih selama Bapak hiburan ke Thailand? Bukan liburan sih, mungkin waktu itu studi banding ya. Studi banding ke SMK, salah satu SMK yang ada di Thailand. Kebetulan memang program sekolah. Jadi membandingkan SMK di sana yang disebut college kalau di sana SMK-nya namanya college dengan SMK kita. Makanya beberapa kemarin kita juga kerjasama kan Ya, ada betul. orang Thailand yang datang ke sini. Itu bentuk dari kerjasama kita dengan orang Thailand. Di sana luar biasa, hampir sama dengan Indonesia karena memang Asia Tenggara. Cuman mungkin beda bahasa aja sih. Ya benar, Pak. Dari bahasanya juga beda. Di Thailand itu orang-orangnya nggak terlalu pintar bahasa Inggris, jadi agak sulit berkomunikasi aja sih. Oh iya, iya. Oke, selama di Thailand Bapak mendapatkan apa aja yang harus Bapak perbaiki untuk siswa yang ada di SMK Darmawan ini? Banyak sih banyak, karena di sana Bapak berkunjungnya ke salah satu SMK yang bidang perhotelan ya, bidang perhotelan. Tapi memang dibandingkan di SMK kita memang lebih unggul di kita sih. Ya betul sekali. Tapi memang ada beberapa unggul juga di mereka. Tapi kalau untuk perhotelannya lebih baik di Indonesia sih. Indonesia ya. Cuman yang Bapak kagum mungkin di sana lebih ke jam ininya ya, jam mengajarnya. Kalau di sana ya. bahkan anak-anak sampai malam juga masih ada di Sampai sekolah. malam, Pak. Waduh, kalau kita Masih. kan sampai sore aja ya, Pak ya. Iya. Sampai Bapak di sana diajak main volley di sekitar jam 7 malam saya Bapak Oh, bilang. jadi di sekolahnya itu bukan belajar tentang teori tapi ada permainannya. Ada permainan, ada Iya. praktek. Supaya siswa tersebut bukan cuma mumet tapi bisa menikmati ya, Pak. Betul. Betul, Pak. Jadi yang ketiga, dari tempat yang pernah dikunjungi mana yang paling berkesan menurut Bapak? Yang paling berkesan Yang pernah Bapak kunjungi, tempat mana yang paling berkesan? waktu di Madinah sama di Mekah. Waduh, Masya Allah, liburannya ya. Kamu nanya. Ya. Kenapa bisa banget karena mungkin ya mendapat sifatnya hidayah dari juga sini ya? Ya. Boleh diceritakan sedikit, Pak, tentang Bapak yang ada di Madinah? Kan mungkin impian banget ya bisa ke Ya, Tanah betul. Suci. Dan alhamdulillah Bapak di tahun 2023 pernah ke sana. Alhamdulillah. Banyak wisatanya juga sih, mungkin wisatanya wisata religi sih. Ada ya. Oh. Yang keempat, jadi jenis wisata apa yang paling Bapak minati? Ada alam, religi, budaya, dan lain-lain. Wisata alam dan budaya. Alam dan budaya. Boleh diceritakan, Pak, tentang wisata alam dan budaya, contohnya yang Wisata ada di alam, budaya. ya. Karena mungkin kakak kelas kalian kan dulu ada program WAP juga nih yang pariwisata. Skill trip namanya. Ya, Bapak pernah ke beberapa tempat. Kalau untuk wisatanya alamnya ke Gunung Bromo luar biasa, Gunung Bromo. Jadi itu angkatan berapa itu, Pak, yang ke Gunung Bromo? Kenapa? Yang ke Gunung Bromo itu angkatan kemarin atau sekarang? Bapak udah 3 kali. 3 kali ya, aduh. Yang sekarang nih kelas 10 nih kan mau skill trip ya, yang ke Bandung. Jadi kita itu selama skill trip mau ngapain aja, Pak, selama di Bandung itu? Kalau ngeliat sebenarnya sih lebih ke fokus ke kompetensi kalian kayak ULP, kemudian untuk perhotelannya pasti hotel yang dikunjungi, untuk pariwisatanya pasti mengenai gimana guiding di jalan dan sebagainya. Lebih ke skill-skill kejuruan sih. Oh, gitu ya, ya. Bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi memang mengasah Kemampuan kompetensi ya. kalian di bidangnya masing-masing.
Jadi kita itu mengasah ke knowledge begitu ya Pak. Termasuk kuliner juga biasanya ke makanan tradisional, kita ke pabrik. Dulu pernah ke pabrik bapia dan sebagainya supaya tahu bagaimana kuliner tradisional dan sebagainya. Oh, oke baik Pak, terima kasih Pak. Terus yang kelima, apa faktor utama yang paling memilih di tempat wisata Pak? Jadi apa faktor utama dalam memilih tempat wisatanya Pak? Yang pasti sih menarik ya, Menarik ya pasti ya Pak, ya. banyak orang yang dikunjungi. Ya, suasananya Kemudian nikmat ya, eksotik, nyaman ya benar Pak. keindahan alam. Ya. Kalau untuk yang senang alam, Hmm, kalau yang untuk hiburan-hiburan mungkin fasilitas yang diberikan oleh ya. tempat wisatanya, kayak misalnya mungkin kalau seperti tempat hiburan, gimana kondisi di sana panas atau enggak, itu mungkin jadi faktor penentu orang berkunjung ke sana. Kenyamanan mungkin ya. Mungkin benar Pak. Jadi kalau para wisatawan kan kalau mau berkunjung ke salah satu tempat, mereka mikirnya yang bersih, Betul. yang bebas dari sampah itu Betul. mengapa harus kita cegah untuk supaya wisata tersebut bisa tetap asri dan bersih. Yang pasti membahagiakan, menyenangkan, dan nyaman. Oh iya. Jadi para wisatawan juga akan merasa puas ya Pak dengan Betul. pelayanan yang ada di sana gitu ya Pak. Betul. Oh, berarti gitu ya. Terus yang keenam, apakah Bapak lebih suka wisata sendiri, keluarga atau rombongan Pak? Rombongan lebih seru. Rombongan ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan Betul. banyak orang ya Pak. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, memang berbeda sih ya antara wisata rombongan, apalagi bareng kalian dengan siswa, dengan keluarga, dan sendiri. Biasanya kalau keluarga mungkin tempat-tempat yang menyenangkan karena bapak bawa anak-anak ya lebih menyenangkan buat children ya, Oh iya. buat anak, misalnya pantai seperti itu. Tapi kalau untuk kalian, untuk rombongan itu biasanya tempat-tempat yang memang berkaitan dengan pendidikan, Oh, misalnya iya. hotelnya gimana, tempat wisatanya seperti apa, yang memang berkaitan dengan kompetensi yang ada di situ. Nah kalau untuk sendiri mungkin kalau pengen menyendiri kali ya, pengen sendiri, pengen nggak mau diganggu orang gitu. Bisa ke alam, ke bukit ya gitu ya. Tempat Iya. di goa. Ya betul sekali ya. Terus yang ketujuh, kendala apa yang sering Bapak dialami saat berwisata Pak? Transportasi mungkin. Transportasi ya. Ya. Kadang kita udah menyiapkan transportasi yang terbaik, tapi kadang-kadang namanya human error atau machine error dan sebagainya itu di luar dugaan. Ya betul. Kadang-kadang mobilnya rusak dan sebagainya. Jadi yang membuat bete sih. ya itu dari awal udah prepare ini bagus, perjalanannya masih ada kendala ya Pak. Betul. Jadi itu membuat bete, bikin tidak happy lah. Oh begitu ya Pak. Terus yang ke-8, bagaimana pendapat Bapak tentang pelayanan di tempat wisata yang pernah Bapak kunjungi Pak? Tergantung tempat wisatanya sih, ada beberapa tempat wisata yang luar biasa ya menerapkan standar-standar yang SOP yang bagus ya, karena memang tempat wisata itu harus punya SOP. Betul sekali Jadi, Pak. kalau misalnya contoh dalam bidang pelayanan, mereka harus punya yang namanya 3S, senyum, sapa, salam. Ya, itu yang paling utama ya Pak. Nah kalau misalnya itu sudah keren pelayanan dari pegawainya, boleh ke fasilitasnya tuh. Harus gitu bagus, lengkap dan sebagainya. Mudah toilet, mudah ya yang memudahkan pewisata itu mudah mendapatkan akses apapun di tempat wisata. Jadi kita itu sebagai pelayan yang ada di tempat wisata, kita itu harus ramah kepada customer ya Pak, gitu ya. Mengapa Pak bisa begitu Pak? Boleh diceritakan sedikit pengalaman Bapak yang pernah Bapak alami Pak? Kalau misalnya tempat wisatanya kurang bagus tapi pelayanannya ramah, itu mungkin bisa jadi nilai plus. Kenapa? Karena membuat hati kita nyaman dan tenang sebagai orang yang berkunjung. Beda walaupun misalnya tempat wisatanya keren di luar negeri tapi pelayanannya kurang, itu akan mengurangi minat orang untuk berwisata. Oh, jadi gitu ya Pak. Iya. Makanya pelayanan itu penting banget. Penting banget ya Pak. Iya. Oke, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, apakah Bapak tertarik untuk mengunjungi wisata di daerah sendiri? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Kalau di daerah sendiri hampir semuanya sudah dikunjungi sih. Hampir semuanya ya? Semuanya. Boleh kemana aja nih? Di Bogor ya pasti orang Bogor harus tahu lah yang namanya, apalagi misalnya daerah saya ada Curug Nangka, ada Curug Luhur, itu dari SMP juga saya udah. Oh iya.
Sekarang kerja di Sentul, yang namanya ke tempat-tempat wisata yang di Sentul juga udah pernah. Udah pernah ya Pak. Hampir kalau yang di daerah Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bogor udah. Jadi boleh dijelaskan Pak sedikit, selama Bapak berkunjung ke wisata sendiri, jadi pelayanannya itu sangat menarik atau Bagus. ini Bagus, sangat bagus ya? sangat bagus. Rata-rata sangat bagus. Sedikit sekali tempat wisata mungkin ya ini hanya koreksi saja. Seperti misalnya yang paling dekat ini nih wisata alam apa namanya Pinus. Alam Pinus ya? Itu kendala kalau menurut Bapak yang agak kurang dicermati itu adalah banyaknya pungutan liar. Oh, jadi yang membuat para wisatawan itu tidak nyaman ya Pak? Oh iya. Lagi dipungut lagi gitu. Oh gitu ya. Orang untuk malas berkunjung kembali ke situ. Jadi itu dampak negatifnya ya Pak. Jadi boleh ceritakan nggak dampak positifnya Pak? Seperti apa Pak? Ya mah banyak lebih banyak positifnya. Justru kebanyakan tempat-tempat wisata di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor sangat positif sih Bang, sangat bagus pelayanan. Mulai dari pelayanan, fasilitas. Karena mungkin kita penyangga Jakarta kali ya. Iya, iya. Orang Jakarta udah tahu yang namanya puncak. Ya Itu pasti kan lah. mungkin pelayanannya Iya. bagus, fasilitasnya oke. Jadi banyak orang-orang yang di luar Bogor itu ke Bogor, ya misalnya orang Jakarta. Oh iya. Jadi kenapa ya orang Jakarta itu lebih minat ke alam Pak dibanding Ya, ke berkunjung ke wisata sendiri Pak? Mungkin tiap hari di Iya, Jakarta. macet kali ya Pak? Iya. Kota metropolitan, Iya. Sumpak, Suntuk, makanya yang dekat mana nih? Kalau nggak ke Bandung ya ke Bogor. Oh gitu ya Pak. Karena wisata alamnya dibandingkan yang dekat-dekat yang lain kayak Tangerang kan nggak ada ya. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau Bogor kan masih ada daerah gunung, masih nyaman, masih enak lah. Masih enak untuk diakses ya Pak? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kakak kelas kita, yaitu dengan siapa hari ini? Dengan saya Muhammad Farid Syahidi. Muhammad Fahri dan saya Sarul. Jadi saya mau wawancarai tempat wisata apa yang paling Bang Fahri sukai yang ada di sekitaran sini. Untuk sekitaran sini kebetulan banyaknya ke Curug ya. Ke Curug ya. Kenapa tuh bisa gitu? Karena ya emang dari dulunya banyak curug. Waduh, jadi hobi ya. Jadi yang kedua, pernah berkunjung kemana aja selama Bang Fahri selain ke Curug, Pak? Yang paling jauh baru ke Bromo aja sih. Ke Bromo. Ya, siap. Kualitasnya selama ke Bromo itu menyenangkan atau berkesan atau berbalik negatif? Oh, sangat menyenangkan, berkesan juga. Pastinya ya. Pastinya. Untuk aksesnya bisa dikunjungi oleh apa aja nih selain mobil? Selain motor. Kebetulan mobil bisa, motor bisa, bis juga bisa. Jadi ada jalur untuk off-roadnya ya. Ada. Jadi yang ketiga, dari tempat yang pernah dikunjungi mana yang paling berkesan menurut Bang Fahri? Di pas bawah di bawah Gunung Bromonya kan kita makan-makan. Oh, oke. Begitu berkesan banget. Sangat berkesan kali ya. Jadi yang keempat, jenis wisata apa yang paling Bang Fahri minati? Apa nih konteksnya? Ada alam, curug, misalkan touring, misalkan suka ke bukit, wisata mana yang paling diminati? Wisata ya. Untuk nanti insya Allah rencananya maunya ke Spanyol. Alhamdulillah. Masih rencana ya guys ya. Oh, ini rencananya mau ke Spanyol ya. Oke. Soalnya Spanyol itu di luar negeri guys. Mantap nih sekali nih. Jadi yang kelima, seberapa sering Bang Fahri melakukan perjalanan wisata dalam setahun? Yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh. Boleh diceritakan. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kemana aja tuh selama berliburannya? Karena saya orangnya mageran, paling ke ya kalau nggak main sama temen ya. Oh gitu ya. Tapi itu termasuk juga touring ya? Iya soalnya. Iya. Oke. Kemana aja lah. Ya, benar sekali. Yang keenam, apakah Bang Fahri lebih suka wisata sendiri, keluarga, atau rombongan? Lebih ke rombongan sih. Lebih ke rombongan. Kenapa bisa lebih ke rombongan? Lebih berkesan, banyak orangnya sih, lebih happy aja. Pasti ya, soalnya banyak kenangannya ya. Iya. Jangan banyak kenangan dibanding sendiri. Kalau sendiri itu, kalau sakit hati pasti bisa sendiri ya guys ya. Oke. Yang ketujuh, kendala apa yang sering Bang Fahri alami saat berwisata?
Kendalanya di uang sih. Di uang. Uang aja. Di uang pasti ya. Banyak Iya. uang pasti udah lancar. Pasti ya. Walaupun tidak wacana tapi udah jalan ya. Kalau ada uang ya pastinya. Oke. Uang itu ya. Uangnya guys ya. Oke, yang ke-8, bagaimana pendapat Bang Fahri tentang pelayanan wisata yang pernah dikunjungi? Bagaimana pelayanannya terhadap Bang Fahri? Ada emang yang buruk, cuman kebanyakan Bagus ya. Oh, soalnya kalau pelayanannya yang buruk itu kita juga tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Iya. Yang paling penting sih tempatnya itu bersih, nyaman, asri, sejuk dan alami ya. Iya, betul. Oke. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, apakah Bang Fahri tertarik untuk mengunjungi wisata di daerah sendiri? Boleh dijelaskan sedikit? Kembali ke pertanyaan pertama. Oke. Jadi sering ya, maksudnya Eh, apa terakhir itu yang terakhir? jadi pertanyaan terakhir ini, apakah Bang Fahri akan mengunjungi wisata sendiri? Boleh dijelaskan sendiri? Yang pasti iya. Soalnya kan nggak jauh dari rumah, Hmm? nggak harus banyak budget. Ya betul sekali, ya pasti aman lah ya. Meskipun budget 100.000, kalau wisata sendiri Aman banget. pasti aman banget ya. Iya, karena wisata sendiri ya, kalau wisata di luar kan ya, Curug Kencana masuk. masuk sekali. Yang penting ada buat ngopi ya guys ya. Oke, oke guys, mungkin itu saja dari saya untuk mewawancari Bang Fahri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai dengan nama saya Siti Nurhaliza. Pertama, tempat wisata apa yang paling Anda sukai? Saya paling menyukai tempat wisata alam. Seberapa sering Anda melakukan perjalanan wisata dalam setahun? 5 kali. Pertanyaan ke-6, apa faktor utama dalam memilih tempat wisata? Biaya, jarak, fasilitas, keindahan, dan lain-lain. Jarak dan transportasi. Nah, yang ke-7, apakah Anda lebih suka wisata sendiri, keluarga, atau rombongan? Rombongan. 7, kendala apa yang sering dialami saat berwisata? Kendala apa yang sering dialami saat berwisata? 8, bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan di tempat wisata yang pernah dikunjungi? Bagus, pertanyaan enak juga. Pertanyaan yang 10, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi wisata di daerah sendiri? Jelaskan. Apakah tertarik atau tidak? Halo, nama kamu siapa? Omi. Omi pernah ke tempat wisata apa aja? Bandung. Hah? Bandung. Ke Bandung. Dari tempat yang pernah kamu kunjungi, mana yang paling berkesan? Bandung. Jenis wisata apa yang kamu paling nikmatin? Yang paling dinikmatin, yang paling kamu sukai? Alam. Seberapa sering melakukan perjalanan wisata dalam setahun? Kayak berapa kali lu jalan-jalan dalam setahun? Enggak kayak gitu. Sering juga ya berarti. Ada apa aja faktor dalam memilih tempat wisata? Apa faktor utama dalam memilih tempat wisata? Misalkan biaya, jarak, fasilitas, dan keindahan. Biaya sama jarak. Oh, biaya sama jarak. Apakah Anda lebih suka wisata sendiri atau berkeluarga atau rombongan? Kendala apa yang sering dialami oleh kendala apa saja yang sering dialami saat berwisata? Milih tempat yang bagus. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan di tempat wisata yang pernah dikunjungi? Keren. Apakah Anda tertarik apa sih kayak mengunjungi wisata-wisata yang ada di situ? Tertarik nggak kan? Apa lah yang tertarik? Yang snowfield itu. Ya, berarti udah itu aja. Makasih. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dijawab. Tentu saja boleh jawab. Pertanyaan pertama, tempat wisata apa yang paling Anda sukai?
berapa sering Anda lakukan? Tahun ya paling 5 kali. Apa aktor utama dalam memilih drama? pertama kebersihan. Apakah Anda lebih suka wisata sendiri, keluarga, atau rombongan? Saya lebih suka berdua sama teman. Kendala apa yang sering Anda alami saat berwisata? Macet. 8. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan di tempat wisata yang pernah dikunjungi? Bagus. Bagus, Bang. Ada yang kadang bagus, kadang jelek, tergantung wisatanya. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi wisata di daerah sendiri, di daerah apakah Anda tertarik untuk mengunjungi wisata di daerah sendiri? Tertarik terutama di